Halo selamat sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom Weekend, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Pemirsa, kebakaran besar menghanguskan pasar di Kabupaten Asmat, Papua. Dan bersama saya Anissa Dasuki, inilah iNewsroom Weekend selengkapnya. Warga berjibaku memadamkan api yang menghanguskan Pasar Dolok, Kabupaten Asmat, Papua. Diduga api berasal dari bagian atap rumah seorang warga, kemudian menyebar ke seluruh bangunan lain. Tidak adanya mobil pemadam kebakaran di Kabupaten Asmat menyulitkan warga memadamkan api. Akibatnya api dipadamkan dengan alat seadanya, sementara proses pemadaman berlangsung selama 3 jam. Cuma berdempet saja, Pak. Satu atap, satu dinding. Satu dinding, iya. Berdempet. Sekitar jam berapa tadi, Bang? Jam 5. Jadi sumber apinya tadi bisa diulangi kah? Antara dari rumahnya siapa tadi? Kalau bukan rumahnya Marco, rumahnya. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Kabupaten Asmat, Papua Selatan, Muhammad Syahrir Muslimin, iNews melaporkan. Siswi IPB yang terseret arus di Bogor, Jawa Barat saat banjir ditemukan tewas di aliran kali banjir Kanal Barat, Tambora, Jakarta Barat. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk diotopsi. Jenazah mahasiswi IPB yang hanyut di saluran air di Bogor, Jawa Barat berhasil ditemukan setelah petugas menyisir aliran Kali Ciliwung. Jarak korban diduga hanyut hingga ke lokasi penemuan berjarak 29 km. Saat ditemukan korban sempat sulit diidentifikasi, namun keluarga korban memastikan identitas korban dari pakaian dan aksesoris yang menempel. Kemudian dengan gelang yang ada di tangan kanan, keluarga meyakini bahwa jenazah tersebut adalah adik kita, saudari AN, yang sempat pada hari Senin menjadi korban terseret banjir di Tanah Sereal. Setelah ditemukan, korban dibawa ke RSCM Jakarta Pusat untuk diotopsi. Hingga kini, keluarga korban masih menunggu proses administrasi di kamar jenazah RSCM. Rencananya korban akan langsung dibawa ke rumah duka di kawasan Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya, Azra Nabila, mahasiswi IPB, hanyut terseret arus air hujan yang membanjiri selokan Jalan Dadali, Bogor, Jawa Barat pada Selasa 11 Oktober lalu. Setelah hujan reda, petugas hanya menemukan plat nomor dan potongan motor. Drainase tempat Azra diduga jatuh mengalir ke sungai kecil yang mengarah ke Kali Ciliwung. 200 petugas SAR dikerahkan mencari korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Jenazah Azra Nabila, mahasiswi IPB yang hanyut di gorong-gorong di Jalan Dadali, Bogor, Jawa Barat, akhirnya ditemukan di BKB Tambora, Jakarta Barat. Dan untuk mengetahui kronologis peristiwa hilangnya Azra Nabila, kami sudah terhubung dengan paman korban, Bapak Warham. Selamat petang, Bapak Warham. Selamat petang. Pak Warham, sebelumnya kami mengucapkan duka cita yang mendalam, Pak Warham, mohon maaf. Terima kasih, Mbak Anissa. Pak Warham, keluarga mendapat korban bahwa keponakan Anda ditemukan dalam kondisi meninggal dunia kapan, Pak Warham? Tadi dari rumah, sebetulnya saya tuh Mbak udah standby terus karena saya penyakit. Saya buru-buru suruh pulang. Atau tadi saya dikabarin, buru-buru saya datang ke sini, Mbak Anissa. Sekarang udah di rumah, sekarang jasad udah dibawa ke masjid untuk disembayangkan dulu, gitu. Baik, jenazah sudah tiba di kediaman, Bapak? Udah sekarang udah tiba di rumah, kemudian udah dibawa lagi ke masjid untuk disolatkan dulu, gitu. Baik, Pak Warham, keponakan Anda hilang pada hari Senin awal pekan ini. Ya. Iya, keluarga 6 hari yang menunggu lalu. Sampai hampir 6 hari ya, Pak ya? Iya. Boleh diceritakan kepada kami proses pencariannya seperti apa, Pak, dari keluarga maupun dari otoritas setempat, Pak? Iya, kalau kami minta terima kasih banget terhadap pemerintah Bogor ya, dengan kayak gitu partisipasinya menolong
pencarian banyak banget Mbak Indonesia gitu ya kan. Ya kami minta terima kasih banget atas bantuan mereka itu, termasuk keluarga juga ikut-ikutan di sana turun tangan pada standby semua di sini Mbak Nisa. Gitu. Baik. Jadi silakan Pak Warham dilanjutkan. Nah, kalau itu ya kami segala macam udah kami lakukan gitu. Ya jadi kami itu hanya kekuatan doa. Ya kalau untuk mata yang mencari itu ya nggak tahu lah, kami itu banyak banget Mbak Nisa. Baik. Gitu ya, minta terima kasih banget kami sama mereka. Baik, Pak Warham, keponakan Anda hilang hari Senin. Hari Selasa sempat dilanjutkan pencarian, namun terpaksa dihentikan karena memang ketika itu cuaca buruk ya Pak di Bogor, hujan angin, petir dan juga badai. Upaya dari keluarga sudah sejauh mana Pak? Maksudnya apa Mbak? Mencari keberadaan keponakan Anda pada saat kejadian. Ada yang masuk kali, ada yang masuk terowongan itu segala macam, dari kampung tuh pada datang mencari, ya kan? Pada turun gitu, ya pada nyari lah gitu, bersama tim Basarnas gitu. Ya, tapi alhamdulillah lah Mbak, kami udah menemukan dia. Terima kasih ya Tuhan. Jadi kita tahu lah Pak. Pak Azra, Bapak sendiri mengetahui keponakan Bapak hilang itu dari otoritas tempat, maksudnya dari kepolisian atau dari video viral itu Pak? Dari tetangga. Tetangga ada yang pernah tinggal di sini, terus pindah rumah dekat rumah saya di Depok. Dia ngasih gambarnya itu, videonya itu kayaknya ini deh kejadian. Makanya saya buru-buru ke rumah sini yang Cilegon. Gitu. Saya datang sini, saya tungguin gitu. Akhirnya ya itu kita langsung ke lokasi TKP, rame-rame sekeluarga ke sana Mbak Disa. Gitu. Pak, ya kan? Pak Warham, keponakan Anda ini ngekos di daerah IPB atau tinggal di rumah Pak? Enggak, pulang tiap hari. Pulang itu pergi? Kendaraannya, ya pulang tiap hari itu. Yang kendaraan yang dipakai itu masih baru banget itu, karena bapaknya kan kerja di Turki, jadi koki masakan Jepang itu di hotel, ya itu, jadi anaknya ya boleh dikatakan anak kesayangan Mbak. Iya baik Pak Warham, sekali lagi kami mengucapkan rasa duka cita yang mendalam Pak dari tim iNews Pak, semoga beliau diterima di tempat terbaik di sisi Allah Pak. Ya, terima kasih ya Pak. Selamat petang Pak Warham, terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Pemirsa, sebelum akhirnya ditemukan mahasiswi IPB Azra Nabila hilang terseret arus air deras hingga masuk ke drainase atau gorong-gorong pada Selasa 11 Oktober lalu. Inilah video amatir diduga mahasiswi IPB Azra Nabila sesaat sebelum terseret arus deras di Jalan Dadali Bogor, Jawa Barat. Dalam video yang beredar, terlihat seorang wanita bersama dengan motornya terseret ke dalam gorong-gorong hingga akhirnya dinyatakan hilang 11 Oktober lalu. Selama kurang lebih 4 hari, tim SAR Gabungan Kota Bogor melakukan pencarian menyusuri gorong-gorong hingga bermuara ke Sungai Ciliwung. Pencarian juga melibatkan keluarga korban yang datang langsung ke lokasi pencarian. Keluarga sih, kita semua udah pasrah dan ikhlas. Yang kita harapkan anak kita segera ketemu. Lalu, terima kasih sama tim SAR dan polisi dan tim semua yang udah membantu pencarian anak kami. Jasad Azra Nabila akhirnya ditemukan di saluran air banjir Kanal Barat Tambora, Jakarta Barat Minggu siang dan langsung dibawa ke RSCM untuk diotopsi.